Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa eh, menyampaikan materi ya, karakterisasi material lanjut. Ya, meskipun hari ini kita masih online, ya, tetap semangat. Selamat datang di 1475530 karakterisasi material lanjut. Ya, ini kira-kira apa saja isinya dengan karakterisasi material lanjut ini? Intinya adalah teknik-teknik karakterisasi yang kemungkinan besar nanti akan digunakan di peminatan material elektronika. Oke. Secara garis besar kita akan bagi menjadi 3 dalam mata kuliah ini. Ada teknik difraksi, ada teknik spektroskopi, nanti ada teknik mikroskopi. Ya, apa saja ini masing-masingnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke ya. Oke, mata kuliah kita secara jadwal dilaksanakan hari Sabtu, ya, jam 1.23, 7 sampai 9.30. Dan tetapi karena masih asinkron, maka kita akan gunakan berbagai macam platform yang kita punya ya. Yang pertama utamanya adalah juga WA Group untuk komunikasi. Kemudian saya biasanya share materi dan rekaman penjelasan juga di sana ya. Saya sudah upload di YouTube misalnya. Nah, kemudian linknya akan saya share di sana. Kemudian untuk tugas kuis UTS dan US kita akan gunakan e-learning ya. Pertemuan kita akan melaksanakan secara asinkron, jadi tidak harus pada jadwal ini. Oke, jadwal ini selalu silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, mau diskusi, mau klarifikasi silahkan di Sabtu 7.30 9.30 di grup WA. Tetapi Anda bisa mengerjakan materi, bisa menyimak penjelasan terserah kapan saja karena metode kita asinkron ya. Untuk dosen dan mahasiswa tidak harus bertemu secara bersamaan di waktu yang sama. Oke, kita akan menggunakan penilaian sebagai berikut. Ya, saya sarankan ini saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, UTS 30%, UAS nilainya 30%, tugas 30%, partisipasi ini termasuk kehadiran di dalamnya adalah 10%. Nah, ini adalah textbook yang akan kita gunakan. Judulnya Material Characterization Techniques. Ini edisi pertama, harusnya sudah ada di perpustakaan ya. Tapi karena Anda secara kuliah daring tidak ke kampus, mungkin nanti kita akan bagikan soft copy-nya saja. Oke. Nah, ini 14 kali pertemuan akan dengan saya. Silahkan saya bisa dikontak di channel-channel berikut. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Si material lanjut ini apa sih? Tadi difraksi, teknik-teknik difraksi itu apa? Nah, yang paling utama kita akan bahas adalah difraksi sinar X ya, X-ray diffraction. Kemudian yang secara scattering ya, tumbukan yang tidak lentik sempurna, ada light scattering, scattering cahaya tampak ya. Kemudian small angle X-ray scattering, scattering cahaya sinar X, berkas sinar X, dan juga small angle neutron scattering, scattering oleh berkas neutron ya. Kemudian di spektroskopi kita akan belajar UV, spektroskopi dengan spektrum ultraviolet. Kemudian ada visible, spektrum visible, cahaya tampak. Kemudian kita juga akan masuk ke infrared dan FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Nah, selanjutnya di mikroskopi ada SEM, di mikroskop elektron ya, dan AFM. Kalau SEM ini nanti adalah kita seolah-olah melihat dengan mata ya, mikroskopi. Kalau atomic force mikroskopi ini melihat dengan meraba seperti kita punya tangan. Ya. Jadi nanti kita bisa merekonstruksi image-nya ada di ruang berpikir kita. Oke, jangan mata kuliah ini kita tujukan untuk memberikan kemampuan praktikal. Ya, jadi nanti kita akan belajar pengolahan data. Ya, kalau saya mempunyai data XRD, saya memiliki data UV-Vis, atau saya memiliki data SEM, ini bagaimana cara mengolahnya dan informasi apa yang bisa kita dapatkan sampai analisisnya ya. Jadi by the end Anda
mengambil mata kuliah ini, setelah lulus, setelah selesai mata kuliah ini, bisa harusnya membaca data, mengolah data, menganalisis data, sehingga menulisnya menjadi sebuah reasoning, ya, sebuah hasil analisis yang bagus untuk Anda masukkan ke skripsi atau paper misalnya. Oke. Dia ada theoretical dan praktikal. Nanti hampir separuh-separuh porsinya. Oke, karakterisasi itu apa sih? Ya, ini karakterisasi, kata dasarnya kan karakter. Karakter itu apa nih? Karakter, si orang ini karakternya keras, ya, dosen killer misalnya, materinya susah-susah, kuisnya susah, aturannya terlalu ketat. Nah, itu kan karakter. Apa itu? Sifat, ya, sifat yang melekat pada dia, yang membedakan dia dengan dosen lain, ya. Ini juga sama. Karakter dari suatu material itu adalah kualitas tertentu, ya, sifat-sifat tertentu dari sebuah material yang membuatnya berbeda dengan material lain, ya. Nah, ini yang maka mengkarakterisasi apa? Mengkarakterisasi ini artinya sebuah proses, segala cara kita lakukan, ya, untuk menginvestigasi, untuk mengukur, untuk menguji, untuk mengetahui karakter sebuah material, ya, sehingga kita bisa dengan yakin, ya, kalau ternyata ditemukan karakternya seperti ini, berarti ini karakter khusus dari material tertentu, ya. Ini juga kita gunakan untuk pembuktian biasanya. Nah, apa saja yang bisa dikarakterisasi? Misalnya kita ingin tahu komposisi sebuah bahan, campuran ini apa, atau struktur kristal dari sebuah zat padat, maka kita gunakan XRD. Kalau kita ingin mengetahui bentuk, ukuran, distribusi unsur-unsurnya, kerapatannya bagaimana, kita bisa gunakan mikroskopi, ya. Kalau kita ingin tahu penyusun material ini molekulnya apa saja, ada ikatan kimia apa saja, ya, gugus fungsi apa saja. Nah, ini kita gunakan karakterisasi, teknik karakterisasi berupa spektroskopi, ya, bisa UV, bisa visible, bisa infrared. Nah, oke, tadi adalah pembuka, ya. Kalau saya harap bisa dipahami. Nah, kalau bisa, kita bisa move on ke materi pertama, ya, terkait dengan difraksi sinar X, ya. Nah, ini gambar apa? Ini representasi dari atom, ya, atom yang membentuk kristal. Nah, ini kalau kita sinari dengan berkas sinar X, maka akan difraksikan, ya. Difraksi dari plane pertama, mungkin difraksi lagi dari bidang kedua. Nah, ini akan terjadi interferensi antara berkas 1 dan berkas 2, ya. Interferensi ini bisa positif. Kalau sefase, maka hasil interferensinya menjadi gelombang yang lebih kuat, atau bisa juga destruktif, ya. Kalau berbeda fase 180 derajat, hasilnya adalah saling meniadakan. Nah, 0, ya. Nah, kita ingin tahu pola-pola destruktif, konstruktif itu ada di orientasi mana saja. Nah, ini akan menjadi sebuah tanda, akan ada memunculkan tanda di sana ketika ini interferensi konstruktif, ya. Nah, setiap material, setiap kristal tertentu memiliki pola tertentu di mana interferensi akan konstruktif. Nah, ini kita manfaatkan sebagai salah satu teknik karakterisasi yang kita sebut sebagai X-ray diffraction. Oke, kita mulai dari spektrum elektromagnetik. X-ray itu apa sih? X-ray itu ya sama dengan gelombang elektromagnetik lainnya, sebagaimana cahaya tampak misalnya. Ini mata kita bisa melihat gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, ya. Nah, panjang gelombang yang lebih pendek dari itu atau lebih tinggi energinya disebut sebagai ultraviolet. Ini yang bisa berbahaya kalau kita terpapar, ya. Kalau terpapar dalam jumlah banyak bisa menyebabkan sunburn atau bahkan kanker kulit, ya. Karena energinya tinggi, dia bisa merusak molekul. Nah, lebih tinggi lagi adalah energinya adalah
sinar X. Sinar X ini energinya jauh lebih tinggi daripada UV. Cukup berbahaya. Kita tahu di mana ini energi. Nah, ini kira-kira kalau visible tadi 400 sampai 700, UV 300 sampai 200-an, 100 mungkin ya. X-ray ini antara 0,01 sampai 10 nanometer panjang gelombangnya. Energinya kira-kira 0,1 sampai 100 kilo elektron volt. Nah, kira-kira panjang gelombang itu apa ya? Jarak dari puncak ke puncak berikutnya. Kira-kira tadi ordenya nanometer. Nah, ternyata sebuah kristal, atom-atom yang tersusun dalam kristal ini, dia bisa tersusun seperti ini. Ini kan membentuk bidang-bidang ya. Nah, ini salah satu bidang, ini bidang lainnya, ini bidang lainnya. Nah, ternyata jarak antar bidang ini juga ordenya kira-kira nanometer. Ya. 0,15 sampai 0,4. Nah, apa yang terjadi ketika X-ray berinteraksi dengan kisi kristal? Maka terjadi namanya fenomena interferensi. Ya, karena ukuran panjang gelombang X-ray ini kok ya dilalah, kok ya kebetulan pada orde yang sama antara spacing dari sebuah kristal. Ya. Nah, ini yang menjadikan kenapa X-ray bisa dipakai untuk mengetahui sifat dari sebuah kristal. Nah, dengan demikian X-ray dapat digunakan untuk mengkarakterisasi struktur kristal dari material. Namanya difraksi sinar X atau dalam bahasa Inggrisnya X-ray diffraction. Singkatnya kita sebut sebagai XRD. Ini sudah pada kenal semua ya, XRD. Nah, oke, bagaimana sebuah berkas elektron bisa terbentuk? Nah, ini kita lihat struktur atom. Ini struktur atom. Atom ya, memiliki awan elektron di sekitarnya. Oke. Nah, ini awan elektron ini yang akan berinteraksi dengan berkas sinar X. Ya. Kenapa kok elektron yang berinteraksi, Pak? Ya karena elektron bermuatan negatif. Ya, sinar X bagaimana? Ini saya hapus dulu. Ya. Sinar X gelombang elektromagnetik, maka dia juga bisa berinteraksi dengan nah, bisa berinteraksi dengan kisi kristal. Ya, maka kalau kita ada sinar berkas sinar X ya, satu melewati yang atas ini dipantulkan oleh bidang kristal yang atas ini, lapisan atas ini ya. Kemudian ada berkas lain lagi, dia dipantul oleh lapisan kedua dari bidang ya. Maka antara berkas yang dipantulkan oleh 1 dan 2 ini bisa terjadi interferensi tergantung fasenya bagaimana. Jika interferensinya ini konstruktif, maka atau kedua berkas ini sefase, maka hasilnya semakin kuat. Ya, kalau ini sefase, semakin kuat ini dibanding gelombang awalnya. Nah, kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Okay. Sefase, konstruktif jika sefase, atau destruktif jika keduanya berlawanan fase. Satu fasenya sin, satu fasenya cos. Ketika kita jumlahkan 0, ya, ini lebih kecil daripada gelombang awalnya. Nah, interferensi konstruktif ini terjadi bagaimana kondisinya? Nah, ini terjadi jika perbedaan jarak tempuh dua berkas. Nah, perbedaannya mana? Ini ya, kita sama-sama start di sini. Sama-sama start di sini. Ya, satu panjang gelombang sini misalnya. 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, 4 panjang gelombang, 5 panjang gelombang. Ini sudah dipantulkan sana ya. Tapi yang di sini bagaimana? Ini waktu gelombangnya ini ya. Kita lihat gelombangnya kan sama ini ya. 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang. Yang atas 4 panjang gelombang sudah
terpantulkan. Yang bawah dia masih harus menempuh jarak ini. Satu ini ya. Jarak delta kecil ini. Ya. Kemudian pantulannya. Ini sama ini dengan ini ya. Ini dengan ini misalnya. Dengan ini lagi, dengan ini lagi, dengan ini. Oke. Nah, cari jarak memantulnya ini dia sama dengan ini. Dia masih ada selisih begini ya. Ini delta kecil lagi. Ya. Maka selisih panjang gelombang yang ditempuh oleh berkas 2 adalah 2 delta ini. Ya. Maka supaya konstruktif terjadinya adalah 2 delta ini harus kelipatan bulat dari lambda. Ya, kalau kelipatan setengah lambda pasti destruktif. Maka dia harus kelipatan lambda. Nah, ini menjadi syarat. Ya. Maaf, itu tepatnya 2D sama dengan N kali lambda. Nah, D ini bagaimana berapa? Kita tidak tahu delta itu berapa, yang kita tahu hanya D ini saja. Dan sudut datang theta. Ya. Maka kita bisa gunakan trigonometri ini. Kalau ini D, ini theta, ini thetanya sini ya, kan sama dengan ini. Ya. Maka kita bisa gunakan sin theta berapa nih? Sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring. Delta dibagi D. Atau D ini sama dengan D sin theta. Maka kalau 2D, maaf 2 delta, ya 2D sin theta. Nah 2D ini sama dengan apa? N lambda. Maka kita dapatkan formula N lambda sama dengan 2D sin theta. Ya. Dengan D adalah jarak antara bidang yang mendifraksikan sinar X. Ya. Ini asal muasal dari rumus berat N lambda sama dengan 2D sin theta. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu kita gunakan lambda sinar X tertentu, kita tahu kita bisa mengukur dia didifraksikan pada sudut berapa, maka kita bisa tentukan nilai DO, berarti jarak antara dua lapisan atom tadi berapa. Ya. Nah, itu teknik, pengetahuan dasar tentang difraksi sinar X terhadap gizi. Oke. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Ini harus paham dulu, kalau enggak nanti kewalahan ke selanjutnya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham,